keberangkatan kami ada yang ditunda, ada yang di cancel sepihak, ada yang kada digawiakannya, dan ternyata gongnya tuh duitnya kada. Kemarin tuh aja chaos benar kayak ya kakak ada polisi semalam tuh mungkin ditabas orang hari itu juga bunuh hikam ya, cari rumah hikam ya apa segala macam. Akhirnya ya tadi baca carian orangnya kemana, nunya kemana, kan intinya kita beratahan di ruangannya hendak duit kita tuh terbulik. Lawan ada kejelasan bila kada terbulik kayak pacarannya kami hendak umroh itu nah. Mungkin dengan orang berduit sebanyak itu makanya bukannya ke bandara naik pesawat dan identitas dokter jemput selamat habis bertahan habis Cadar ini saking kami yang apalagi bininya bercadar kami kada tahu muanya kayak panunya kayak apa di pada adminnya lah bila owner tuh kayak pada insya Allah berarti kada tuh jadi apa yang kami tunggu kayak gitu nah dengan permintaan ikam lah ya lo aduh mohon maaf pun hanya penerima hari ini dua orang ini dari bagian hukum pemerintah Kota Banjarmasin anu ini pengacara pribadiku. Oh. Ya, kada berambut. Berarti pintar. Jadi intinya tuh kami hendak menerapkan kisah pian. Habis itu karena dari bagian hukum akan memberikan masukan apa yang bisa Pemko bantu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak kesiron toiban mubarakan fi. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya kami ucapkan kepada pihak Pemko Kota Banjarmasin. Dalam hal ini kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Haji Ananda. Bu Ibu lah, sejak kapan nih kamu? tadi Biasa kakak juga nama di WA anak Kananda biasa juga Kak Ananda selaku Wakil Wali Kota Banjarmasin yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengumpulkan kami para korban-korban dari salah satu travel yang sedang ramai dibicarakan skalanya. Kami kira awalnya cuma skala Banjar-Banjar sini aja, rupanya ternyata viralnya ini sampai skala nasional bahkan internasional gitu nah. Jadi kami rasa ini sudah urgensi benar anunya kasusnya dan kami pun bingung hendak melakukan tindakan kayak apa gitu nah. Jadi pada hari Rabu pekan kemarin tuh kami tuh bergerudukan lah istilahnya, berjanjian lawan bebuhan-bebuhan korban nih. Kita datangi ke hari Rabu tuh kantornya, kita geruduk kayak pagerang supaya orang yang dapat, supaya ini mau pandir kemana duit kami, kemana hak-hak kami kayak itu nah. Keberangkatan kami ada yang ditunda, ada yang di cancel sepihak, ada yang kada digawiakannya, macam-macam masalahnya gitu nah. Dan ternyata gongnya tuh duitnya kada masuk akal gitu nah bagi kami. Bahkan ada yang pada hari Senin hanya muncul duitnya, kami itu gerudukan hari Rabu, pas hari Rabu dicek saldonya 0. Nah berarti kan ini apa kayak itu nah modus inya ini apa jadi sampai kayak itu nah. Sampai saat ini pun kami hendak melakukan aksi serupa kayak itu. Kemarin tuh aja chaos benar kayak ya kakak ada polisi semalam tuh mungkin ditabas orang hari itu juga ini tuh. Cuman ya alhamdulillah ada polisi penjagaan buat media penjagaan juga. Jadi dikumpulkan lawan ketua asosiasi travel seluruh Kalsel Pak Saridi. Jadi sini tuh menengahiakan kayak pagerang nih permasalahan nih awalnya kayak apa, startnya di mana, keceleknya di mana, abis itu kenapa jadi sampai dampaknya sampai kayak ini. Dan dari perkumpulan itu beberapa orang aja yang dimasukkan dalam ruangan kayak itu nah, yang mungkin orang-orang pilihan lah yang kau bepandir di dalam ruangan kayak ini juga kayak itu nah. Sisanya bergedudukan di luar. Ya kami nih yang di luar nih, yang di dalam nih kami kada tahu deal-dealannya kayak apa, lombuannya tuh. Nah jadi kami pun merasa ada kayak ketidakadilan tuh nah, sedikit kayak apalah kalimatnya, kok yang di dalam tuh jadi dohluakan gitu nah. Karena mungkin inya menggeruduk lebih kuat kah, apakah inya lebih powerful kah kayak itu nah. Jadi ada yang sampai kau mau ambil mobilnya aja loh, kami dapat infonya. Habis itu kau menyita asetnya aja. Amun kayak itu kan mungkin nyelek-lekan gitu nah. Lah kami di bang kayak apa gitu nah. Jadi kan makin emosi ya orang-orang nih. Nah lalu di grup nih bersuara bunuh hikam ya, cari rumah hikam ya apa segala macam. Akhirnya ya tadi baca carian orangnya kemana, nunya kemana. Otomatis kan ini seorang mau pasti mengungsikan diri gitu nah. Rumahnya tuh hendak dijarah orang lah jarah. Hendak dijarah orang, habis itu harta-hartanya hendak diambil orang. Cuman jauh bila kita melakukan anarkis kayak itu kan ada faedahnya. Satu, duit kita kada keluar, lawan malah memperhambat proses kita nih nah, supaya duit kita nih terbulik. Kan intinya kita beratahan di ruangannya hendak duit kita tuh terbulik. Lawan ada kejelasan bila kada terbulik kayak pacarannya kami hendak umroh kayak itu nah, di tanggal yang sudah kami tentukan gitu. Dan pian tahu aja kalau umroh ini kan kada murah-murah 1 juta 2 juta itu. Ada yang 25 juta, 30 juta, ada yang 45 juta, 50 juta, bahkan tadi hanya mendengar ada yang bayar 255 juta. Nah, dan duitnya nih raib entah kemana gitu nah. Orangnya nih ujar masih ada di Banjar, cuman kada tahu ini kemana bukanya. Jadi kesana kemari Pak
Jadi orang ini masih berkeliaran gitu. Nah, kami ini ada juga sedikit ketakutan. Mungkin dengan orang berduit sebanyak itu, makanya bukannya ke bandara, naik pesawat. Dan identitas, dokter jemput, selamat, habis bertahan. Habis dah. Ini saking kami yang lagi bininya bercadar, kami tidak tahu muanya kan panunya kayak apa. Duit kami ini dilarikannya kemana gitu. Nah lalu apakah jar kita polisiakan aja kah? Jadi semampu kami pandir. Amun dipolisiakan, tak acak. Dah, game duit bertahan. Habis yang berapa, kami seorang menghitung kasarnya 8 sampai 10 miliar bang itu hitungannya. Dibilang misalnya pun jadi salahkan, tungtung kisahnya aja game nyebarelaan buah nikam. Kadarela masih buah ini dengan angka 12 miliar gitu nah apa. Jadi kami ini bingung gitu lah hendak bercari kemana pulang. Pas yang kami lagi babutan tuh kayak keluar berita yang di Jeddah tuh. Dasar bujuk kami kada tahu lalu apa segala macam. Malam lah rasanya. Malam. Jadi berita di Jeddah nah kami terlantar ini jamaahnya juga sekalinya. Allahu Rabbi ya kami. Jadi kan rupanya makin bertambah nih berapa pulang hitungannya segala macam. Akhirnya orang coba kontak nang jamaahnya tuh. Alhamdulillah menyahut bang salah satunya Mas Rifani itu. Ini anak kami pinanya aja pas benar pas di sini Pak Bambang lagi umroh. Pakai travel lain bang. Jadi dia langi Pak Bambang. Pak Bambang koordinasi sama Bang Rifki. Jadi Bang Rifki aku kiawakan bukan Kemenhaj ya. Anu akan di situ. Nah ya, makanya wismanya itu dipindahkan ke Makkah pulang. Bukan itu kan di Jeddah. Kada purun Pak Bambang nih lo, mah kasihannya luntang lantung duit bah bisa minta kirimi di Banjar. Bulikan bukan di kemerataan aja. Dibayar di sini seberataan. Alhamdulillah. Besok bulikan bulikan. Alhamdulillah. Pakai duit pribadi Pak Bambang tuh tanpa campur tangan apa. Makanya Bang Rifki apresiasi benar, terima kasih banyak Pak Bambang sudah membantu kita aku santai aja tembak. Ini kan ada juga Pak udah hendak dihirip, wah nyamarnya bukan jadi anu ini sama-sama musibah nih. Ini kami kan minta duit juga, kami tuh cuma minta kawalakan Bang kemana nih. Kalau bukan pian ini kan penyelesaiannya by negara gitu nah. Kami melihat dari kasusnya tuh negara tuh hadir gitu nah sama anuakan buan pian supaya kau bulik. Nah yang kali jadi tulak nih Pak kemana kita mengadu gitu nah. Makanya pas sudah ulun mau konsultasi lawan yang buan jamaah tuh coba pangjak buan ke buan tokoh-tokoh yang ada di Banjar nih ya. Nah makanya sampai terpikir ke siapa. Kontak ke pian, ke buan DPR. Jadi untuk kontak ke Acim, Karosehan juga. Jadi nah bertahapan lo aja sih dan mau hubungi Kananda dulu aja karena paling terdahulu Kananda lo aja karena bila hanya di follow up lagi aja sih. Nah itu Bang awal kisahnya nih kayak kekeosan selama semingguan lah. Kada, sebenarnya chaosnya sudah dari tanggal 23 Juli. Dari tanggal 23 Juli lah. Itu karena penundaan. Jadi awalnya ada keberangkatan jamaah di tanggal 16 Juli harusnya. Habis itu ditunda karena visa kada terbit alasannya. Ditundalah sampai tanggal 23. Pas tanggal 23 jamaah ini kan sudah 2 kali nih keselamatan di rumah ada tulak pagi-pagi dikabari lagi. Kalau tanggal 23 itu ternyata tetap visanya belum terbit. Sariklah bagiannya nih. Datangan bagiannya ke kantor, ya dijanjikan lagi tanggal 29. Bila tanggal 29 kada berangkat, itu akan diganti dana jamaah hari itu juga 200%. Pakai tanda tangan tidak sepatah Ibu? Memang ada. Pakai tanda tangan. Dan ternyata pas tanggal 29 itu tetap kada berangkat. Didatangi jamaah ke kantor, ya pas yang selanjutnya penggerbekan semua jamaah tadi. Berarti dari 16 mundur ke 23 mundur 29. Oh. Bubuan ini Bang rencananya berangkat tanggal berapa? Bulan 16 yang 16 Juli malam. Oh. Yang awal 16 juga. Oh, oke paham. Mon, ini dia ikan yang melukakan abah ikam tuh lah. Iya makanya. La ilaha illallah. Aku bingung pada melihat konten ikam tuh. Iya buahen Oh benar. Sabar Mon ada. Ada apa-apa. Oke. Siap. Ada lagi kah? Kami mendengarkan dulu. Dari buan pian. Oke. Jadi gue sebenarnya yang korban nih lah, mungkin orang cuma sekedar telat berangkat gitu. Karena ulun kan sebenarnya ulun kan berangkat tanggal 8 Agustus, belum kan tanggalnya. Tapi pas habis kejadian tanggal yang 23 yang ada jadi berangkat itu, ulun bertakun lah. Melihat kan travelnya ini kayaknya juga gak ada beres. Ulun mintalah refund saat itu. Ternyata saat itu tuh dipadahi oleh si adminnya kalau visanya belum diurus, jarnya yang Agustus, berarti masih kawajar kembali 100% duit pian. Datanglah ulun ke kantor. Pas ulun datang ke kantor itu, mumpung visa belum diurus nih, jar ulun minta aja kayak itu langsung dikembalikan sekarang aja, kan belum ada pemotongan. Tiba-tiba dikabari tiketnya sudah terpesan. Ada bapak jar ulun, potong aja kan persenan tiket. Ya jar. Esoknya ulun tungguin ngirim bukti tiket aja ke Dewani ownernya tuh. Ternyata visa yang dijanjikan tanggal 29 pun belum ada diurus sama sekali. Semua prosesnya yang dipadahi Sidin tuh dusta semua. Pas tanggal 29 berkumpulan semuanya karena kan ada yang kada berangkat umroh, yang minta refund ini kada ada kejelasan. Ya Sidin tuh pada kalau untuk saat ini ulun jangankan mengganti yang 200% gitu dan mengeluarkan duit 1 juta 2 juta itu pun kada kawa aja Sidin kada ada sama sekali pegangan.
Kami tanyalah kemana duitnya. Ulun jar ada kerugian di Sidin sekitar 2,1 M, ada tertipu hotel. Lalu mau kada mau tersedot lah Jasidin duit-duit jamaah yang ini. Tapi pas kami hitung-hitung kasar aja nih masih Bu Ai, duit jamaahnya sebenarnya jauh dibanding 2,1 M kerugian Sidin itu. Nah sisanya itu kemana? Kayak itu nah yang kami kada tahu. Kada ada juga Sidin madahi kemana-mananya nyelpa. Kada ada itu yang kami bingung. Kayak itu nah secepat itu kehilangannya duit. Ada lagi yang kami sampaikan sebelum dari Bu Han Sidin karena memberikan masukan. Mau lanjut tanggal 29, ada yang mau saat itu refund tanggal 23, termasuk ulun berlima, mama abah ulun tuh buat jual berlima ulun Sidin 1, habis itu yang Kota Baru itu berempat yang mengambil jaminan Pajero itu Bu, seorang anggota Bu Ai Sidin tuh. Anggota apa nih? Polisi kah? Oh. Kami terpecah kan Bu, dan itu pun kami dijanjikan 1 bulan Bu pengembaliannya tuh, tapi sampai saat ini anak mendekati jatuh tempo pun Sidin kada beriniknya di SMS, di WA, di telepon pun kada ada nyambung Bu. Sidin ini lakian kah binian kah? Dua laki bini. Dua laki bini lah. Oh, berarti Beni berkomunikasi lo Sidin berdua laki bini lah. Laki bini. Ada yang lakian, ada yang binian lah. Oh. Bininya tuh pintar banget Bu pandir. Oke, meyakinkan tuh kayak Memang kayak itu. Bahkan saat kejadian yang 29 itu kada berangkat, kan Agustus masih ada keberangkatan nih, tanggal 2, tanggal 5, lawan tanggal 8. Itu Sidin masih mencet ke jamaah. Aja yang bermasalah tuh cuma bulan Juli, yang bulan Agustus tetap berangkat sesuai jadwal. Ada itu chatnya. Ulun konfirmasi lah ke admin. Ini apa, Min? Begini kamu kan madah ini. Kalau keberangkatan Agustus itu pasti mundur berataan. Sedangkan owner kami nyambat, insya Allah kita tetap berangkat sesuai jadwal. Di pada adminnya lah. Bila owner tuh kayak pada insya Allah berarti kada tuh aja. Oh, ya Adminnya Allah. seorang penyambat gitu. Jadi kami tuh bingung kayak itu antara owner dan admin pun kada selaras. Jadi akhirnya pas tanggal 29 kemarin, jadi ya kami ini akhirnya bubar ya akhirnya tuh dapat 2 solusi. Yang pertama, semua jamaah boleh memilih kalau hendak reschedule, tapi akan diberangkatkan dengan travel yang lain. Oke. Terus yang kedua, jamaah yang hendak refund itu akan di-refund tapi dalam kurun waktu 3 bulan. Yang memberangkatkan reschedule itu pun tetap dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi yang kami bingungkan di sini, Sidin kan berani aja nih tanda tangan perjanjian kan akan mengganti dalam waktu 3 bulan, tapi jaminannya kan sama sekali Bu. Jadi apa yang kami tunggu kayak gitu nah. Jadi nikah ada juga misalkan kayak jaminannya misalkan rumahku kayak itu nah. Tenang kan mungkin jamaah ini nunggu 3 bulan ini kan ada jaminan apa-apa. Sudah, Pati? Cukup lengkap Bang, dari Monas. Oke, sudah. Monggo, Mas Arif. Siap. Terima kasih Bu Din. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian kedatangannya ke sini. Kami turut prihatin atas permasalahan ini Pak Bula. Semoga ada jalan keluarnya. Amin ya Allah, amin. Pasti ada jalan keluarnya. Tadi Ulun masih bingung, ini travelnya apa namanya lah? Syakiratur. Syakiratur. Tapi ada 2 kan, yang di Jakarta kan ada 2 tuh, tapi yang ini PT-nya Tekad Arum Samudra. Iya. Oh PT-nya Tekad Arum Samudra. Maka juga itu di sana bakal Kasih kena juga. bahwa yang di Banjar ini yang kasus yang di sana masih aman gitu maksudnya. Oke ya. Anu dari ngaran apa Syakira. Syakira lah. Iya. Pakai Y. Syakiranya tur itu di Jakarta ada juga lah. Iya. Tapi yang asli ini yang PT Tekad Arum PT Tekad Samudra. Arum Samudra. Oke. Sebelumnya ini keberangkatannya sama di bulan Beda-beda. Juli semua. Beda-beda nih lengkap Beda-beda. semua bulannya. Bulan Juli ada, Agustus, September, sampai ke atas. Iya. sampai Januari sudah ada yang Sampai DP. Maret 2027 sudah ada juga. Dari yang ulun tangkap dari kisah hubungan Piani dari owner nih kayaknya lah kada memberikan kepastian lah. Kada ada. Jadi seandainya ada semacam press release kah atau apa Ada juga. yang bisa menenangkan hubungan Piani, mungkin ada yang refund mungkin lah, ada yang refund, ada yang kada mungkin lah. Iya. Kalau ini bisa menunjukkan itikat baik, menjamin akan memberangkatkan lagi. Ini kan masalahnya kan semuanya ini kan pada panik nih karena kada ada kepastian tadi itu. Iya. Nah, yang tadi ada pertemuan bulan Juli tadi tanggal berapa? 29. 29. Itu untuk Oh, yang pertemuan yang banyak 29. Kalau yang Awal awal pertemuan yang dari 16 Juli ya. 16 Juli. Dari yang Oh. jamaah 16 yang Nah, berangkat. berarti tersegmentasi lah ada Oh, untuk iya. keberangkatan nih. Yang terakhir tadi tanggal berapa? 29. Yang banyak Juli. bandar tuh. Untuk semuanya nih. Iya, Semuanya sampai tahun depan Yang doang. konyolnya tuh pembatalannya yang tanggal 23 itu jam 11 malam info cancel keberangkatan. Isu pulang meng-cancel malam. 15 menit kan? Kan itinerinya keluar katanya kupu di bandara jam tanggal 23 itu jam 15.30. Ownernya siapa ini, Pak? Namanya Naufal Jafar Talib, yang suami, yang bininya tuh Wafa Talib.
Alip lah. Nggih talib keduanya. Di mana rumah? Sungai Minyak. Iya. Sebarang Kampung Arab. Pinggir jalan ya. Toko baju itu Toko baju apa fashion. Apa collection? Wapa Fashion di Indonesia. Oh, yang apa itu? Iya, Wapa Tali. Wapa Apa collection? Fashion. Rata-rata yang ulun tangkap nih dari pianis sebenarnya pengen kembali lah, menyelah, pastinya lah. Artinya kalau untuk berangkat, Oh ada lah. Tapi banyak yang berangkat, tapi kayaknya yang berangkat di sini kadeda datang kayaknya. Artinya opsinya semua nih sama nih, Rifan. Yang ini yang refund semua kayaknya nih Pak. Mungkin komunikasi ini Bu yang masih belum tersampaikan ke owner secara utuh. Artinya kalau untuk opsi, kalau tindak pidananya pasti ada lah Pak Dela. Nggih. Penggelapan kah atau ini ya penipuan, itu pasti ada. Cuman konsekuensinya itu tadi, Jervian tadi. Ya lo jujur aja polisi. Bisa. Bis gitu. Kalau Itu kan kita yang kadang- jalani berarti hilang duit kita kan? Iya. Ya Oh, bisa ada sih, tindak tapi pidana. agak-agak ini mungkin yang lebih ini sih bagusnya kalau dari kami itu mediasi dulu supaya maksudnya ketemu nih kita bisa melihat si owner nih serius kada sampai sejauh mana Jujur. keseriusannya untuk menangani masalah ini. Ini kan sudah jadi konsumsi publik sudah. Nah itu kita yang mau tahu tuh permasalahannya nih apa sih? Apakah masalah regulasi kah? Apa masalah memang ini sudah duitnya kemana, bangkrut kah atau apa, atau ditipu, itu kan kita masih Nah ini. simpang siur semua informasi yang kita dapat. Artinya mungkin ini Bu harus Ke rumah mediasi aja gimana? bisa Kita bisa rumah mediasi loh. gitu. Jadi kita fasilitasi supaya ketemu. Jadi teman-teman ada dapat inilah pencerahan, kepastian. Ketika mereka sudah mendapatkan itu ya monggo silakan langkah apalagi mau tempuh misalnya secara pidana atau apa. Tetapi mudah-mudahan sih yang bersangkutan ini ya kooperatif lah. Tadi ada dijanjikan apa tadi 3 bulan untuk Iya, untuk keberangkatan atau pengembalian dan keberangkatan. Jadi sudah ada dijanjikannya surat yang disodorkan. Belum. harusnya ada perjanjian itu tanggal 1 Bu. Ternyata tanggal 1 belum ada. Tanggal 2 belum ada. Tanggal 3 kemarin tuh ada mengirim, cuman masih dikirim yang masih harus direvisi lagi karena kan itu cuma antara beliau dengan notaris kayak gitu. Itu dari siapa Bu? Maaf, maksudnya yang berkomunikasi apa si Owner, nampilnya ini ya Pak langsung? Noval Oh, langsung Pak. yang ngirim. Oh ini. Nomor panovalnya masih aktif lah sampai ini. Tadi dia mau aktif lah. Aktif semalam random nelpon. Pagi ini ada. Semalam random siang-siang nelpon ulunnya. Apa aja? Ini kisaran di grup. Jadi habis itu udah kan ambil anak sekolah lo di jalan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ulun namanya di jalan tembakan langsung. Adakah sudah duitnya aja loh? Belum aja. Anak lo pandir dulu aja. Minta maaf lah sebelumnya aja. Jadi kayak ini ya segala macam. Dulu jangan lo pandir bila ada duitnya. Bapak anak sini aja. Sekalinya aneh kau akan minta tolong ya. Minta tolong apa pulang nyawa ini juga apa? Ini sudah mengalihi aku kayak itu nah menyusahkan aku pulang kan lo. Perlu duitnya tuh nah aku tarik malah menyuruh aku pulang aja kok. Jadi aku minta tolong nah aja. Nah ya semalam siang tuh terbuka lah. Aku nih kepada aja nya. Aku nih masih ada aset aja nya. Mau dinilaikan mungkin sekitar 2-4 M aja nya. Kalau kawalah hikam aja kenalakan aku lombuan haji-haji itu aja. Jadi seorang menyupani seorang cuma bawakan ke haji jahit dengan nopal kriminal gitu nah. Apa kamu aja lo nano camuh kayak itu sampai kayak itu benar aja lo. Kayak ini jahit kamu lah benar aku lagi Bapak Der. Pasti akan duitnya sudah ada dan aku minta waktu jangan lo secepat-cepatnya pada gitu. Ilah 3 bulan ya 3 bulan kamu pada seminggu. Bahasa minggu kamu pada 2 minggu. Bapak diundur-undur terus ke aku kan mau tahu dalam sebulan ini Ikam ada sudah mulikakan duitku, duit jamaah aku padahal gitu. Tak matinya kayak itu ya. Mungkinnya kada berhasil merayu ulun gitu kenapa? Juga sekalinya tuh siang tuh jam 5:30-an. 5:30 yang bini bulan pun ulun. Bang Patih aja nomor siapa aja ulun nih? Pian hakun kah aja berangkat sesuai tanggal pian atau pian bergeser di paketnya kena ulun manuakan yang penting pian berdahulu aja. Ini siapa lah ulun pada hilang itu. Ini siapa nih ulun rupanya wafanya. Ulun kenapa? Ini umum lah Julun, berataan pian tawari kayak ini lah aja. Lalu nyebu ucap kadepang orang-orangnya Jepang kayak itu. Nah ulun indah kan Julun, bersembunyi-sembunyian kayak ini. Kenapa jadi ulun yang ditawari yang lain kada yang juga ulun confirm ke Mona. Jadi sebelum nelpon ulun, apa Mona juga dulu. Rupanya nah pindah banyak bersuara pindah banyak bilang dia Yang bore-borenya gue. Oh sekali Mona dihubunginya juga yang pindah wani-wani manuinya kayak itu nah. Tapi kan ini sudah ada yang reschedule kan dijadwalkan kayaknya sudah ada lah. Ada 6 orang. Ada 6 orang yang mau Dari Agustus ada, habis itu September ada, Oktober ada berangkat. Itu kan cuma sekedar jadwal loh. Kalau sekedar jadwal kan orang biasa aja. Kalau kecuali sedih lah
Nah, ini berangkat tanggal ini sudah lunas, Bisanya buktinya nih. ada. Nah, Itu itu lah. baru kita kan yakin. Makanya kita Bisa. perhati lagi di kelanjutannya tanggal 8 di buju-buju berangkat kan ada yang di reschedule itu. Tuh, Atau sebenarnya kalau sudah dapat, kenapa ini kalau berangkat kita habis itu pada kalau bulik, sebenarnya kalau sudah dapat visa itu kan harusnya Tiket hotel tiket sudah pesawat pasti, lokasi iya. atau sama. Nah, semua itu, nah itu tuh kayak apa caranya bermain yang Kalau ke luar negeri dengan tujuan umroh gini apa boleh? boleh apa? Tiketnya hanya berangkat Nggak aja. boleh, harus Nah, iya, harus Itu pada panik, bisa Ibu dari punya itu, kenapa kok bisa sampai di sana Ada namanya itu dummy tiket. Dan tiket berarti Pak yang nomor rajanya ada berapa? Ada berapa? Cuman kada dibayarinya. Ini kalau dari saran kita sebagai dari saran bagian hukum Pemko berarti ini daripada kalau masuk ke kepolisian, Bu Hampe sudah tahu ujungnya kayak apalah. Iya. Jadi saran Pian adalah masuk ke mediasi gitu lah. Pertama kita mediasi dulu, Bu, melihat Oke. sejauh mana keseharusan si owner nih. Oke. Kita nilai dulu tanggung jawabnya kayak Pak. Kalau misalkan sudah aku udah ya pidana ya sudah. Pidana tapi kena minta restitusi apa ganti kerugian lah Pak De. Susah. Susah lah. Tapi yang PT Tiket Arum Samudra tuh yang dibayar Iya, nih. iya. panjang aja. Sama dengan Shakira Tour. Iya. Oh, oke. Shakira Tour. Terus ada yang tahu aset-asetnya orang ini di mana aja? Nah itu, Nah, itu kami ini yang perlu bantuan. kami perlu track itu tuh di mana ini bujur kada ini atau pendarnya warak Pak atau izin apa? Pak, kemarin tuh kan pas yang ulun ada ke kantor banyak jamaah 16 Juli tanggal 23 Juli itu kan Pak, kami ini ada bertahan berapa itu Pak semalam tuh Pak yang sore tuh 8 orang itu beganda kami sampai sore Bu Ai. Habis itu loh Bu, pusing kalau wapan nih tadi nih anak menyampat goda kami ini kayak apa jaminan kami ini nah Bu. Soalnya kan Pajero jar sudah, Jarulun Pajero pian mana, Jarulun pian bisa Pajero hilang Jarulun nih pulang. Kudu jojo itu kredit jar si dene karena kau aja kayak itu. Sekalinya gue lu tahu kabar diambil sudah jam malam tadi. Sudah aja ulun menunggu kayaknya si dene mengiau pengacaranya tuh ya Allah meruntuhkan hati ulun rasanya kayak itu ulun ini korban. Jadi ulun ini jangan yang ibaratnya dimamai boy kami ini. Kata kami ini enak bisi bukti juga karena bawa merekam kayak itu disarikinya boy sudah disarikinya. Beratnya tuh sudah lo bu misalnya nih anak apa biar nih jamaah yang 16 Juli yang repan ngalang 8 orang nih aja kayak itu. Kami enak tebulik duit ya kami ini kayak apa jaminan apa kan dari bari jua minta duit pun ke deda aja kami nih. Habis itu kan ada mobil Avanza Bu saat itu Bu, mobil Avanza tuh tahun 2011 kayaknya Bu Ai. Tafsirannya pun kada sampai 100 juta kalau dijual Bu Ai. Habis itu sudah lah mobil Avanza tuh. Nah aja ada Avanza jaman hendak ke notaris di sebelah Yusua. Situlah kami Bu Ai. Habis itulah diberi pencerahan dan di situ pun notarisnya kada mau Bu Ai baratnya tuh menhendak tuh langsung jual aja mobil tuh. Jangan salah pernyataan nih jasiden kayak itu nah Bu Ai. Jadi kami gimana pas kebetulan mati lampu saat itu tuh jadi kada ada tulis-tulis juga kami nih Mbak tuh pengacaranya kisah iya Bu Ai saya menjaminkan kayak itu Bu Ai saya ini punya punya mobil banyak 4 Bu Ai kayak itu saya menjaminkan bukan yang saat itu kami ini Bu melapangnya tadi ini pasti dan mati dulu ini pasti dari ganti nih lah habis itu sudah bulikannya sudah berdamai nih tadi karena pengacaranya ini meyakinkan kami bahwa menjaminkan sidin itu menjaminkan bukan kami duit terbulik lah kami nih boy sudah nih lah sekalinya boy malam WA tengah malam si anu nih pengacara nih karena malamnya tuh mungkin di kantor tuh ada lagi jamaah tuh datang sidin cuma hadapi jar Bu Ai gitu jadi mengundurkan diri jar sidin ini maaf ya Nyerah jar Pak De. Mama aku Gusti Rahayu jauh karena kau lagi membantu ini ya Bu Ai soalnya aset apa nih kedada aja kayak itu Bu Ai Itu yang menyambat asetnya tuh ada punya tanah 2 di Belas, Batu punya rumah di Kaitannya lawan yang di mana? Butik atau Bakti ya? Butik, tapi tanah tuh belum balik nama, jadi kan kalau dijual Jepang gitu. Mediasi sih boleh, bagus. Cuma mediasi itu kan bertahap ya. Nggak bisa hari ini kita ketemu, besok ketemu, lusa ketemu, enggak. Hari ini ketemu bicara dulu, kemudian nanti agendanya apa, minggu depan ketemu lagi, bicara lagi agendanya ini ya, setelah agenda ini, nah kemudian dibicarakan ternyata nggak ketemu titik temu nih. Nah akhirnya akan dijeda lagi dari pihak mediator ketemu dengan pihak satu,
mediator ketemu dengan pihak 2 sampai kelihatan ada titik, barulah ditemukan lagi. Nah, proses ini panjang, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nah, dalam proses ini, maaf, ada kesempatan untuk menghilangkan aset. Nah, itu yang kami takutkan. Kecuali pada waktu proses ini berjalan, ada yang bisa tangkap dulu asetnya. Dia punya rumah, misalkan atas nama ini, datang kita ke BPN, blokir. Nah, maksud kami itu. Iya, Nah, ada buktinya. Maksudnya ini kan kepada ada ini, tapi nya kadang mengeluarkan yang surat aset ini mana kami itunya juga tetap lihat bukti. berkasnya ada, blokir. Kemudian dia punya mobil, taruh di situ, ambil BPKB-nya, pegang, diawasi, jangan dipakai. Kalau itu semua dijalankan, mediasi mungkin bisa, tapi tidak. Ini 12 miliar. Kurang lebih Kan? Tapi belum tentu bisa 100% kembali. Kalau lihat modelnya seperti ini ya, apalagi sudah ngomong, Bapak tadi apa? Bantu kenalkan Haji Haji untuk jual asetnya dia. Itu kan kalau saya baca dari awalnya ini, itu cuma trik. Sampai kenalkan, dikenalkan iya, nanti ketemu lagi, Pak Hajinya nggak mau kok, asetnya sudah hilang. Itu cuma trik untuk itu. Ini dari pengalaman saya loh ya. Betul. Dari pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, ya kalau saya boleh ngomong, relakan dah. Dan pidana pasti. Kalau masuk kantor polisi jangan berharap dah. Ini kita berbendar yang realnya lah ya loh. Jadi biar tahu. Ada terkajut. Iya kalau. Karena kalau ke kantor polisi kan kita harapannya kan, ya memang sih dipidana ada ya. Pada waktu hakim ketok palu itu dipidana penjara sekian, kemudian ada keputusan harus mengembalikan. Nah, harus mengembalikannya ini dari mana kalau dia sudah di penjara? Memang ada, dan itu belum tentu semua putusan seperti itu. Kadang-kadang putusannya hanya ya pidana penjara. Atau sekarang pidana yang baru kan di pidana penjara sekian tahun atau denda sekian. Dendanya itu kan bukan ke sini, dendanya kan ke negara. Enggak dong. Nah itu jadi makanya kalau sudah begini ya hanya ada 2. Yang satu relakan, yang kedua ya laporkan. Kalau lapor udah hilang dah pasti, itu udah 99,9% pasti hilang. Jangan berharap. Daripada sakit, lebih baik relakan, cari duit, tahun depan umroh. Karena kalau lihat dari ceritanya, memang dari awal sudah punya pikirannya itu sudah jelas. Ini 12 miliar loh. 12 miliar dan hampir keseluruhan kan, yang di sana berangkat ditelantarkan kan. Nah, kalau dia terkendala karena aturan, nggak mungkin seluruhnya, berarti ini hampir 100% kena. Terus ada yang didatangi satu persatu, ada yang diajak bicara, ada yang enggak. Ya kan? Nah, yang diajak bicara ini biasanya orangnya rewel, apa? Vokal. Diajak bicara ibaratnya anak kecil dikasih permen jangan nangis. Ini nggak nangis, ini nggak teriak, yang ini diem. Itu sudah, kalau saya lihat udah, ini orang sudah apa namanya? Pasrah. Udah pasrah. Nah, ya itu dari antara yang ada sekelompok ini. Kalau mau dimediasi kan Banjarmasin punya rumah mediasi. Kalau mau dicoba ya alangkah baiknya. Karena kan mediasi itu normalnya hadirkan. Masalahnya kok itu mendak 2 kali disuruh datang mau datangnya. Tapi ini kan secara institusi ini kan pemerintah resmi loh. Jemput paksa loh berarti. Iya. nggak bisa dipaksa. Soalnya ini pasti kan mau Pasti kan datang. mau tuh rumah. Intinya kan mau saya jangan ada dibolehi ketemu jamaah, harus pengacaranya yang ketemu. Nah iya, nanti kan pengacaranya dapat surat. Ulun nih kan kada sengaja juga nih ketemu dengan jemaah yang kada berangkat nih. Ulun rencananya hari itu cuma ambil paspor karena ulun kan sudah di cancel oleh admin. Ulun ambil paspor, kada sengaja ketemu dengan jemaah-jemaah yang lain. Ternyata pas saat itu
ibu-ibu yang sudah kada berangkat berapa kali ini, mohon lawan admin tolong pang teleponakan kayak itu nah. Kada usah bapak aja kami di sini kayak itu nah, teleponak yang pentingnya datang. Ditelepon lah 2-3 kali, diangkat. Dan saat menelpon yang diangkat tuh, dia mencet ulun. Ibu bapaknya ini mencet ulun. Dia ngikam di kantor kah? Bulik aja dulu lah sih dia. Kenapa ulun disuruh bulik aja ulun? Aku hendak menuntungakan masalah yang terdahulu dulu, lawan ulun tuh masalah juga aja ulun. Habis itu maaf ding lah aja. Anu aja. Sian nikam jar si Din. Majer ulun cakap kasihan cakap ganti. Iya kalau ini kasihan dimuntung warung si Din nih. Jadi habis itu anu aja sini aku kan dibolehi datang jangan menghadapi jamaah nanti kuasa hukumku yang datanglah kuasa hukumnya saat itu pepandirlah si Dine mengenalkan diri kalau aku nih adalah aku kan pengacara di sini ya si Dine pengacara khusus dari Mak Ali dan PT Embun. Pokoknya pepandirnya tuh intinya gue pada intinya pepandirnya tuh kada mengaruan pandir si Dine nih dan sebelum bepandir itu si Dine itu sudah menyambat kebuhan kami, jangan ada yang merekam, jangan ada yang memfoto, jangan ada yang video. Sedangkan di sana jemaah tuh kada semuanya hadir. Ini kan di sana kesan klarifikasi loh Bu, paling kada memberi penjelasan. Kayak apa kami menyampaikan dengan jemaah lain kalau ada dokumentasi. Tapi karena kami ini hendak juga nih mendengar penjelasan si Din. Jadi kami ini bagaimana ya, kada ada yang foto, kada ada yang video. Masih tahap perkenalan, menyampaikan masalah, adalah yang mempap lawan lakinya. Di Din. Tolong foto aku aja, sesuai kesepakatan di awal aja. Siapa ada yang foto atau video bermasalah lawan aku aja. Karena hello kawan ulun nih terkejut kayak itu. Ulun kira bakalan mendatangi kawan ulun tadi kayak itu. Nah ternyata sih dia masuk mobil bulik. Meraju loh, butuh jatuhnya kayak apa kami ini? Jelasan dulu dan izin dulu dan Yarsid itu yang menyuruh datang ke PT Sakira ini bukan dari PT Sakiranya. PT Ridho Buddha. PT Ridho Buddha itu yang menyuruh datang. Siapanya wafat tuh? Kakaknya aja misteri masih kalau menyangkal kami kakaknya aja kakak wafat yang menyuruh datang yang waktu berhadap lawan notaris itu malah kita Oke. Orang di sekolah tuh dia sudah mengira ulun lain gitu nah. Karena anaknya tuh sebangku, anak ulun sebangku. Ulun pagi fitness on-nya, makanya model rasa trust saya sudah Besti. Awal-awal ulun masuk akannya anu ke situ. Ulun dia kena itu orang anaknya. Anaknya masih sekolah nih lah. Akhirnya ini 3 minggu udah kan sekolah kasihan dia anaknya. Iya kan. Ya efeknya nih kemana-mana itu nah anaknya kasihan. Jadi guru-guru tuh ustad-ustad kan kayak apa Mas Pati, kayak apa Pak Pati ya anaknya kayak apalah juga buat pimpang adalah solusi geser anaknya ini nah kasihan juga jadinya kada disekolahkan. halus Mas. Travelnya ini berapa tahun Grang sudah? Travelnya tuh awalnya boy namanya bukan Shakira. Abis itu apa Humaira tuh berdiri dari tahun berapa om gak ada tahu. Cuma dia berganti ke Shakira ini tahun 2024. Oke. Itu setahun kayak itu Pak. Karena menyambut Piala Dunia gitu. Naik daun. Bukan Kalau itu. Itu naik daun karena seleb. Dia nggak ada pemikiran mau pergi mau lari itu enggak ya? Kalau kami takutannya Takutnya tuh kami takutannya kayak itu karena kejadian yang Hanania itu kan gitu juga. Ini anak kabur loh, ini ada rumah di Australia kan jadi apa? Cuman kan sudah diblokakan dari pemerintahan loh, apa imigrasi ini kan boleh pulang apa? Orang tua kan di Jakarta kan di mana kayak gitu ya kayak sudah pulang kayak disembunyikan gitu. Nah lalu kami berpikir kok bisa main sembunyikan ini berarti kan ada duitnya kayak itu. Kalau sudah Izin masuk Pak, perkembangan terbaru per jam ini ada informasi dari Tadi siapa yang ke kantor Ini jadi orangnya di kantor. Ada ketemu orang itu. masih Aku udah ngirim di grup tadi. Kan rutinitas di kantor masih berlangsung. Ada. Tapi itu ada ketemu sama panopalnya lagi bicara sama Polda. Iya, makanya pertanyaannya habis kemana kata mereka ini loh. ada mau terbuka Oh, itunya umroh? Iya ingat tour leadernya. Oke. Kan sultannya kan seleb juga kayak itu nah. Iya, tapi terlantar. ada mamanya Bekesa, ada umroh jar. Oh. Nah ini itu tapi keberangkatan tanggal 8 itu pas di Jakarta dicicil ada dari Jakarta tuh 9 orang dulu yang berangkat terus itu ada berapa orang total 127 jamaah. Di Sultan tuh yang paling terakhir 35 orang jadi 60 dulu. Habis itu 9 orang, habis itu 11 orang. Habis itu hanya grupnya Sultan. Sultan ini kan aktif di sosmed. Kepada ini keberangkatan umroh ya kayak ini. Kok postingannya 5 hari di Jakarta? Bingung orang nih, kenapa Sultan ini pada umroh masih di Jakarta? Nah itu jamaah itu jamok lah. Apabila kita ditolak, kenapa itu berdahulu? Kenapa itu berdahulu? Berincit-rincit tuh nah, 9, 11. Kami ini apabila namanya Sultan itu leader, karena mungkin meninggalkan buhannya lah. Jadi
di grup paling terakhir lah yang Sultan nih. Nah sekalinya pas yang grupnya Sultan nih dapat keberangkatan, menyusul ke grup yang lainnya tadi berkumpul sudah 127 nih. Rupanya di Madinah 2 hari aja Madinah hamok jamaah nih. Loh kok kami disamakan lawan grup yang terdahulu sudah sampai itu bersuara jadinya nang anu nih di sosmed. Nah sok rupanya orang harap juga yang bersuara di sosmednya. Lalu viral di TikTok apa segala macam. Sultan yang karena tuduh model wah nih kada amanah tuh leadernya nih gini segala macam. Padahal ini nih kenapa yang ngejar kantor juga kayak itu tuh. Sampai yang paling parahnya kayak di Jakarta kan di mana? Nopal tuh mau hubungi Sultan, makaniakan dulu jamaah nih ya, talangiakan dulu ya, ulun nih kesana nak mencari duit pian suruh mano akan menalangiakan. Jadi Sultan menelpon Mbak Gadis ya, awak kamu hutang duit cuma makaniakan jamaah nih, iya juga makaniakan. Habis itu ditagih Sultan pulang kan duit dibayar si Sakira nih duitnya ke Gadis tadi tuh. Habis itu ditagih Sultan pulang ya, duit makan pulang ya, sama anu tambahan ya. Sekalinya Nopal kamu mau ngirim, ada masuk akal. Ini jatahnya jasa ikung orang 15.000 sehari ya. Itu tadi sebenarnya bukan mediasi dalam artian mediasi seperti di ini sih fasilitasi pertemuan. Jadi lo kesimpulannya lah dilihat dari apa bagian hukum sama Pak D lah, Bu Henpian kan sudah paham lah karena kasus-kasus ini kan sudah rancak terjadi lah Pati. Lo sudah tahu lo rancak kan terjadi sudah kita tampilkan nah first travel Hanania kan sudah lah rancak mana sudah gitu. Dan kita tahu lo ujungnya kayak apa lo kalau sudah masuk polisi sudah selesai ya. Nah ya lo cuman maksud ulun lo kita masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan lah. Ya tadi tuh ya Pemko ini punya rumah mediasi. Yang penting adalah kembali hak yang menjadi hak Pemko itu kembali kan kayak itu loh. Karena kan sejauh ini yang aku lihat nih Bu Nikam ini kan ibaratnya itu tidak terorganisir dengan baik nih. Ya lo datang ke sana lo, ya lo kada terorganisir dengan baik. Nah, jadi kalau boleh aku saran lo biar Pemko memfasilitasi kayak itu. Nah lo kita coba kan namanya kita ini harus mencoba dulu lo. Karena sejauh ini kan masih kayak inilah kada terorganisir lah. Jadi kalau lihat rumah mediasi kan berarti karena dari buhannya kami panggil, walaupun kan kami tidak bisa memanggil secara paksa loh, karena kami tidak punya kekuatan hukum loh. Cuman intinya tuh dari Pemko memanggil karena kan ibaratnya yang menjadi korbannya adalah masyarakat Kota Banjarmasin ya loh. Tuh pemerintah Kota Banjarmasin bisa ikut andil gitu. Nah, adanya rumah mediasi ini supaya kami meminimalisir masuk ke ranah hukum. Kan kalau ranah hukum ini kan panjang biasanya dan ada biaya-biaya yang dikeluarkan loh. Nah, kami berharapnya berakhir dari kacamata kasus yang di Japri jam-jam itu 5 bulan Pak kasus mediasinya. Tapi alhamdulillah itu kasus tanah Pak dan itu berhasil gitu loh. Cuma memang ya kita minta tapi karena aku akan minta ke rumah mediasi supaya ini dipercepat gitu loh. Karena ini berkaitan dengan aset. Siapa tahu bisa penyelamatan aset gitu loh. Supaya bisa kayak itu Pang yang solusi yang bisa kami tawarkan. Karena Bu Henpian sudah tahu juga kalau lewat hukum Pang dan pasti butuh biaya. Bisa 6 bulan itu kalau lancar, karena di polisinya dulu aja dengan kasus seperti ini mungkin 3-4 bulan belum tentu selesai, masuk ke jaksa lagi, masuk ke pengadilan, sidangnya aja bisa 3-4 bulan. Hanya sidang panjang, tapi tapi ya itu tadi dari hati gimana, mediasi dulu aja. Setelah memang mediasi memang tidak ada hasilnya, ya iya itu udah itu mau capek mau biaya gede ya harus sudah kalau udah seperti itu. Mesti kan nggak rela kan duitnya hilang. Nah jadi saran dulu Bu Henpian berembuk dulu ke dalam kayak apa ya lo berembuk dulu ke dalam kayak apa. Kalau memang hendak dimediasi oleh Pemko, aku minta surat resmi. Tapi jadi tujukan ke Wali Kota Banjarmasin. Tujukan ke Wali Kota, tembusannya ke aku. Jadi kalau saya tumpukan oleh Pak Wali berkasnya banyak, aku yang menghandle-nya karena supaya ini bisa dipercepat gitu. Nah itu saran dulu lah. Itu yang bisa kami bantu dulu. Kami dari perwakilan para korban ini gue mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak pemerintah Kota Banjarmasin karena sudah memberi wadah untuk kami ini speak up di sini, dan kiranya mudahan dalam beberapa waktu ke depan nih acak akal dapat solusi gitu nah. Dari manakah kita kada tahu, cuman paling kadang kita sudah mengusahakan gitu nah. Kami ucapkan apresiasi yang sebanyak-banyaknya, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kawan-kawan pun terima kasih banyak juga sudah speak up. Semoga dalam beberapa waktu ke depan Allah ganti lah. Amin ya Allah. Dengan rezeki yang lebih berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri pertemuan sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.